Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah diawali dengan senyuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat berlimpah. Maka dari itu, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Hutan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hutan yang bisa kita katakan sebagai wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Di bagian permukaan tanah, tampaklah berbagai macam semak belukar, rerumputan, dan serasah. Banyak hewan-hewan berkeliaran di hutan dengan cara menyesuaikan dirinya. Begitupun manusia, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka berada. Jika suatu jenis tumbuhan atau satwa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik di daerah tertentu, maka mereka akan dapat berkembang di daerah tersebut. Selama berabad-abad terakhir, kehutanan dianggap sebagai ilmu yang terpisah. Dengan munculnya ekologi dan ilmu lingkungan, telah terjadi penataan ulang dalam ilmu terapan. Sejalan dengan pandangan ini, kehutanan adalah salah satu dari 3 ilmu utama penggunaan lahan. 2 lainnya adalah pertanian dan agroforestry. Hutan atau hutan tanaman yang tujuan utamanya adalah pengambilan hasil hutan direncanakan dan dikelola dengan memanfaatkan perpaduan prinsip ekologi dan agroekologi. Profesi kehutanan mencakup beragam pekerjaan dengan persyaratan pendidikan mulai dari gelar sarjana perguruan tinggi untuk pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Rimbawan industri merencanakan regenerasi hutan dimulai dengan permanen yang hati-hati. Rimbawan kota mengelola pohon di ruang hijau kota. Para rimbawan bekerja di pembibitan pohon yang menanam bibit untuk proyek pembuatan atau regenerasi hutan. Rimbawan meningkatkan genetika pohon. Insinyur kehutanan mengembangkan sistem bangunan baru. Para rimbawan dapat memerangi serangan serangga, penyakit, kebakaran hutan, dan padang rumput. Tetapi, semakin membiarkan aspek-aspek alami ekosistem hutan ini berjalan dengan sendirinya, ketika kemungkinan epidemi atau risiko kehidupan atau harta benda rendah. Sebenarnya kata hutan tidak terlalu banyak disebut di dalam Al-Quran. Hutan hanya 2 kali disebut dalam surat Yusuf, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf muda yang dibuang oleh kakak-kakaknya ke kedalaman hutan karena mereka iri kepadanya. Adapun hadis dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan alam seperti hutan ini. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk menjadi pengelola alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Hutan adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Manusia pun sudah dibiarkan untuk memanfaatkan lahan-lahan hutan yang sudah ada di muka bumi ini. Dan Islam juga diajarkan untuk selalu menjaga alam, termasuk hutan dengan baik. Begitulah penjelasan tentang hutan ini. Semoga ada yang kalian bisa dapatkan dari video ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.